adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi ya sama Kak Winda di sini adik-adik ya. Apa kabarnya nih anak-anak sekolah Minggu GKPI Jelambar dan GKPI Raja Wali? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat, kalian semua dalam keadaan senang semuanya. Masih tetap semangat kan untuk ikut ibadah sekolah Minggu? Mari adik-adik kita kembali memuji Tuhan dulu yuk sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Siapkan diri kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dalam lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersuka cita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati di dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kakak sekarang mau mengajak adik-adik untuk mengingat ayat hafalan minggu lalu. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya ayat hafalan minggu lalu ya? Ya, ayat hafalan minggu lalu berada di Amsal 22 ayat 6 yang berbunyi, "Didiklah
Menyapa orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jangan lupa ya adik-adik ya, diingat dan dihafal terus setiap ayat hafalan di minggu-minggu yang pernah ada. Dan kita akan menunggu ayat hafalan minggu ini untuk minggu depannya. Ditunggu ya adik-adik ya. Adik-adik, bagaimana kalau kita kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Yesus menginginkan daku? Karena Tuhan selalu menginginkan anak-anaknya untuk tetap selalu dekat sama Tuhan. Jadi kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik, mari bersama Kak Winda kita sama-sama membacakan pengakuan iman rasul kita ya adik-adik ya. Mari adik-adik lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita bersama-sama membacakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus saling memaafkan, harus saling mengampuni setiap kesalahan orang terhadap kita. Jadi kalau misalnya nih adik-adik ada teman yang nakal sama adik-adik, adik-adik harus memaafkan dan mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu
mengampuni setiap dosa-dosa kita. Jadi, mari adik-adik kita mengangkat lagu pujian mengampuni lebih sungguh. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam mengampuni atau memaafkan setiap orang yang salah kepada kita. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita mengangkat lagu pujian mengampuni lebih sungguh. Bagaimana? Tadi kita sudah mengangkat pujian mengampuni lebih sungguh. Dan sebentar lagi kita akan menyatu dengan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Nah, di mana tema firman Tuhan kali ini adalah anak Tuhan mau mengampuni. Hampir sama kan dengan pujian kita tadi? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, mari kita akan mengangkat lagu pujian dulu, yaitu dengan judul Amazing Grace. Persiapkan diri adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan judul Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord hath promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru pada hari ini, nafas yang baru yang Tuhan berikan bagi kami boleh bangun dari tidur kami sepanjang malam tadi. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, dan juga untuk semua anak-anak sekolah minggu Resort Jaya 1 agar boleh mendengarkan firman hari ini, menghayatinya dan juga melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Adik-adik silakan buka Alkitabnya di rumah dan ikuti Inang untuk membaca Alkitab bersama-sama ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adik-adik, tema renungan kita pada hari Minggu pagi ini adalah anak Tuhan mau mengampuni. Nah, tadi pada Kejadian 50 yang sudah kita baca dari ayat 15 sampai 21, adik-adik telah mendengar bahwa cerita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bercerita tentang siapa adik-adik? Yusuf. Betul sekali adik-adik, seorang tokoh muda dari Alkitab bernama Yusuf. Inang yakin pasti adik-adik di rumah sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf ya. Nah, ada yang ingat atau ada yang tahu siapa ya nama orang tua dari Yusuf? Ya, bapaknya adalah Yakub dan ibu mereka adalah Rahel. Yusuf memiliki 11 saudara laki-laki adik-adik. Dan di rumahnya, Yusuf adalah anak yang paling disayangi dan dikasihi oleh Yakub, ayah mereka. Bahkan suatu ketika, Yakub pernah memberikan Yusuf sebuah jubah, baju panjang yang sangat indah dan mahal harganya. Namun sayang adik-adik, karena Yusuf ini begitu disayangi, paling disayangi oleh ayah mereka, itu membuat saudara-saudara Yusuf yang lainnya menjadi iri hati kepada Yusuf dan bahkan membenci Yusuf. Suatu ketika adik-adik, ketika Yusuf menghampiri ke-11 saudaranya di ladang, kemudian ke-11 saudaranya ini mempunyai suatu rencana yang jahat terhadap Yusuf. Adik-adik ada yang tahu apa yang ingin dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada dia? Ya betul, mereka ingin menjual Yusuf ya adik-adik. Dan benar saja, mereka lakukan itu. Mereka menjual Yusuf kepada seorang saudagar atau pedagang Midian. Tidak hanya itu, ketika mereka telah menjual Yusuf, mereka pulang kembali ke rumah, mereka berbohong kepada Yakub ayah mereka. Mereka mengatakan bahwa Yusuf telah mati, dimakan dan diterkam oleh binatang buas. Wah, jahat sekali adik-adik perbuatan dari ke-11 saudara Yusuf itu. Karena apa adik-adik mereka lakukan itu tadi? Karena mereka iri hati ya adik-adik kepada Yusuf. Lalu, apa yang terjadi kepada Yusuf?
Ternyata setelah ia dijual kepada pedagang atau saudagar di Midian, maka Yusuf pun dibawa oleh pedagang tersebut ke Mesir untuk menjadi seorang budak atau menjadi seorang pembantu. Namun adik-adik, apakah Allah meninggalkan Yusuf dalam kesusahan dan penderitaan yang dialami? Ternyata tidak adik-adik. Justru dengan penyertaan Allah yang seolah-olah pada mulanya membiarkan Yusuf mengalami kesusahan, bagaimana dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, bagaimana kemudian dia menjadi budak. Seakan-akan saat itu Tuhan Yesus membiarkan Yusuf mengalami kesedihan dan penderitaannya sendiri. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan Yesus tidak meninggalkan Yusuf sama sekali. Karena justru Allah sedang menyiapkan suatu rencana, suatu masa depan yang begitu baik dan indah untuk Yusuf. Dengan penyertaan Tuhan, di kemudian hari Yusuf akhirnya berhasil menjadi seorang penguasa dan seorang yang terhormat di Mesir. Nah, suatu kala adik-adik, bencana kelaparan sedang terjadi di kampung halaman Yusuf, menimpa termasuk keluarganya, ayahnya dan juga saudara-saudaranya yang pernah menjual dia. Mereka semua mengalami kelaparan ya adik-adik di negeri mereka. Nah, karena kelaparan tersebut, maka ke-11 saudara Yusuf itu kemudian pergi dari negara mereka atau tempat daerah mereka untuk mendapatkan makanan. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Yusuf bertemu dengan ke-11 saudaranya setelah beberapa saat yang telah lewat. Mereka pernah menjual dia untuk dijadikan seorang budak. Apa yang terjadi adik-adik ketika Yusuf pertama kali bertemu dengan ke-11 saudaranya yang saat itu sedang menderita kelaparan dan membutuhkan makanan? Apa yang terjadi adik-adik? Apakah Yusuf kemudian masih marah? Kemudian membalaskan rasa sakit hati atau dendam kepada ke-11 saudaranya itu? Atau apakah Yusuf menyuruh, di mana dia adalah seorang penguasa, kemudian dia menyuruh orang-orang bawahannya untuk menghukum ke-11 saudaranya itu? Ternyata sebaliknya ya adik-adik, Yusuf tidak melakukan hal itu. Justru Yusuf mau mengampuni ke-11 saudaranya, bahkan dia menenangkan mereka. Dia mengatakan bahwa dia akan menjamin kehidupan mereka dan menanggung makan ke-11 saudaranya itu beserta anak-anak mereka masing-masing. Padahal saat itu adik-adik, ke-11 saudara Yusuf itu sudah sangat takut ya. Mereka takut kalau saja Yusuf akan membalaskan kemarahan atau kesakit hatiannya Yusuf karena dia dulu pernah dijual oleh mereka. Bahkan mereka sampai membuat sebuah pesan rekayasa yang seolah-olah itu adalah dari ayahnya agar Yusuf mau memaafkan mereka. Tetapi ternyata yang dilakukan Yusuf adalah justru mengampuni bahkan memberkati ke-11 saudaranya itu. Adik-adik terkasih, dari cerita firman Tuhan pada hari ini tentang Yusuf, kita telah melihat dan kita juga belajar adik-adik bahwa Yusuf tidak mengambil posisi Allah. Dia tidak mengambil posisi Allah untuk menghukum orang lain. Padahal saat itu dia sudah menjadi penguasa ya adik-adik, yang bisa saja dengan mudah dia menyuruh bawahannya untuk menghukum saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak melakukannya. Mengapa ya adik-adik? Karena dia menyadari bahwa dia bukanlah Allah. Dia tidak berhak untuk mengambil posisi Allah untuk menghukum orang-orang itu. Adik-adik, mari kita teladani sikap Yusuf mulai hari ini ya. Jika adik-adik di rumah ataupun di lingkungan sekolah akan mengalami suatu keadaan atau kondisi yang tidak menyenangkan, mungkin saudara-saudara adik-adik di rumah, kakak adik ataupun teman-teman di sekolah menyakiti hati adik-adik atau mungkin mengejek, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengecewakan hati adik-adik, kita mau belajar dari Yusuf bahwa kita mau berusaha untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Meskipun pasti terasa sulit pada awalnya adik-adik, bagaimana mungkin kita mau berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Tetapi kita mau belajar ya adik-adik, kita mau memohon penyertaan Tuhan agar kita dimampukan Tuhan untuk dapat mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, yang menyakiti hati kita. Karena adik-adik harus selalu ingat bahwa salah satu ciri dari umat Tuhan, dari orang Kristen adalah mau mengampuni.
Hal kedua adik-adik yang kita mau pelajari dari cerita Yusuf pada firman pagi hari ini adalah bahwa Yusuf mau mengampuni ke-11 saudaranya yang telah berbuat jahat kepada dia karena dia menyadari bahwa Allah mempunyai suatu rencana yang besar dan indah untuk masa depan Yusuf. Yusuf menyadari kalau saja dulu dia tidak dijual oleh ke-11 saudaranya, maka tidak mungkin di kemudian hari dia dapat menjadi seorang penguasa dan menjadi seorang yang terhormat. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita juga mau belajar bahwa ketika kita sedang mengalami suatu kondisi atau suatu hal yang tidak mengenakan hati kita, yang mungkin dilakukan oleh saudara-saudara kita atau orang-orang di sekeliling kita, kita tidak langsung bersungut-sungut kepada Tuhan ya adik-adik, langsung mengeluh, langsung menyalahkan Tuhan. Tidak boleh. Kita harus bisa seperti Yusuf. Kita menyadari dan kita meyakini bahwa meskipun kita sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak enak di dalam hidup kita, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Sebagaimana Tuhan selalu menyertai Yusuf dalam masa kesusahannya. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan menyiapkan suatu rencana yang besar dan indah untuk kita. Adik-adik terkasih, mari kita mau melakukan firman Tuhan pada hari ini. Kita semua adik-adik sekolah minggu mau menjadi Yusuf-Yusuf muda yang mau mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita, dan bahkan kita juga bisa memberkati seperti Yusuf tadi. Dia bahkan memberi makan kepada orang-orang yang menyakiti hati dia, yang telah berbuat jahat kepada dia. Mari adik-adik kita mulai lakukan firman Tuhan dari hari ini ya. Kita berdoa, meminta pertolongan, penyertaan Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengampuni orang-orang yang bersalah atau berbuat tidak baik kepada kita. Untuk menyempurnakan firman Tuhan pada pagi hari ini, Inang akan kasih adik-adik satu ayat hafalan. Adik-adik silahkan pelajari dan hafalkan selama 1 minggu ini. Untuk minggu depan nanti adik-adik boleh praktekkan bersama kakak-kakak sekolah minggu ya. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 12 ayat 17. Inang bacakan Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi adik-adik, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu Resort Jaya 1 bahwa kami ingin meneladani Yusuf yang mau mengampuni bahkan memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Ya Bapa, berkatilah kami seluruhnya anak-anak sekolah minggu agar kami boleh menjadi Yusuf-Yusuf muda di dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengampuni bahkan memberkati orang-orang yang menyakiti hati kami. Tuhan yang memberkati kami, menguatkan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami ke seminggu ini ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar pada hari Minggu depan kami boleh kembali bertemu di ibadah online Sekolah Minggu Resort Jaya 1, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhannya? Terberkati adik-adik ya. Memang kita harus seperti Yusuf, yaitu selalu mengampuni setiap kesalahan orang-orang yang bersalah sama kita, seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, dalam suka dan duka kita harus tetap mengampuni, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Seperti lagu pujian yang akan kita bawakan, yaitu dalam suka dan duka. Di Allah ku hina ku tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan ku Yesus
kita udah di ujung ibadah kita minggu ini. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membaca 10 firman Tuhan, pengakuan Imam Rasuli, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahannya dan boleh dititipkan ke papa mama untuk dibawa ke gereja, atau boleh dikirim ke rekening-rekening di bawah ini. Untuk GKPI Jelambar bisa dikirim ke rekening di bawah ini. Untuk GKPI Raja Wali di bawah ini adik-adik ya. Sambil persembahan dijalankan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Dan kita juga akan memuji Tuhan adik-adik dengan pujian Ku Beri Persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Nas persembahan kita pada minggu ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Adik-adik sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang pengasih, kami berterima kasih pada minggu ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dan boleh memuji nama-Mu. Biarlah itu semua menjadi penyembahan kami. Dalam rasa syukur kami memberikan persembahan. Adapun yang kami berikan merupakan yang Engkau berikan dalam hidup kami melalui berkat atas orang tua kami. Terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami boleh semakin bersyukur di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.